Ini penjelasannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau berkata, "Az-zuhud tarku ma la yanfa' fil akhirah," yaitu kamu meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat, apapun jenis perkaranya. Itu termasuk zuhud. Dan lebih jelas zuhud di dunia. Kita lebih khusus lagi tadi makna zuhud secara umum. Sedangkan zuhud dalam perkara-perkara dunia itu maknanya ada muta'alluqul qalbi biha. Tidak adanya ketergantungan hati kepada dunia tersebut. Jadi masalah zuhud ini pernah saya sampaikan bukan masalah kaya atau miskin, masalah hidup susah atau hidup mudah, bukan. Tapi zuhud ini kembali ke sikap seseorang, hati seseorang, kecondongan seseorang. Ketika seseorang fakir tapi dia rasa ingin memiliki dunianya begitu tinggi, itu tidak dinamakan zuhud, itu dikatakan tamak, orang yang tamak. Tetapi ketika seorang hidup bergelimang harta tetapi hatinya tidak terpaut sedikit pun, dia jadikan harta itu di tangannya, bukan di hati. Jadi ketika ada bantuan apapun jenisnya, diminta untuk bersedekah, ada orang membutuhkan bantuan, dia dengan mudahnya untuk membantu. Kenapa? Karena hartanya dia simpan, dunianya dia simpan di tangannya, dan tidak ada kecondongan hati terhadap dunia, tidak tergantung hatinya terhadap dunia tersebut. Itu inti dari zuhud di dunia. Ya. Jadi zuhud itu terkadang kita pahami identik dengan kefakiran, kemiskinan, kesusahan, pakai baju yang compang-camping dan lain sebagainya, bukan. Sebenarnya itu lebih kepada perkara keterpautan, keterikatan, kecondongan hati seorang hamba. Jadi berada di manajemen hati, manajemen qalbi. Ya. Wasair wara'ah wa tama' fiha. Tidak tergantung pada dunia. Jadi yang datang dari dunia kepadanya dia tidak terlalu senang, biasa saja. Dia syukuri itu nikmat dari Allah. Dan jika pun ada yang pergi dunia itu dari dirinya, dia tidak akan sedih. Ya, jadi datang dan perginya dunia itu dianggap sebagai hal yang biasa saja. Ya, hal yang biasa. Kalau tertimpa musibah ternyata semua usahanya hancur, biasa saja. Kehilangan dunia, kehilangan sehelai sayap nyamuk. Kita pernah sebutkan kan, dunia itu kalau ada harganya di sisi Allah, maka itu seakan-akan sama dengan sehelai sayap nyamuk. Kalau ada harganya di sisi Allah, padahal dunia itu tidak ada harganya sama sekali di sisi Allah. Jadi kalau kita melihat orang bergelimang harta, kayak doakan mudah-mudahan hartanya bisa membantu dia agar semakin dekat kepada Allah, tidak perlu merasa iri. Kenapa iri terhadap seorang yang punya sehelai sayap nyamuk? Ya, sekarang kalau ada yang punya sehelai, misalkan sehelai tisu, kira-kira kita bakal iri tidak melihat seorang punya tisu satu helai? Enggak ada. Kita punya tisu satu helai misalkan, apakah kita bangga? Tidak. Lalu kalau hilang tisu ini dari kita, apakah kita sedih? Tidak. Itulah dunia. Ya, jadi apa yang datang dan pergi di dunia tidak perlu kita sedih sekali, kita sesali. Itu sudah sunnatullah. Semua yang ada di dunia ini akan binasa, akan hilang. Ya, yang tetap, yang abadi itu hanyalah pahala kita di sisi Allah. Amal soleh kita itulah yang abadi, nanti akan kita dapatkan di akhirat kelak. Jadi kembali lagi, zuhud di dunia tidak terikat, tidak tergantung hati kita dengan dunia. Setiap yang kita baru bangun tidur mikirnya sudah dunia. Aduh, proyek apa lagi nih? Ya, dapat cuan dari mana, untung dari mana lagi nih? Pikirannya langsung dunia. Bangun tidur itu. Ya. Sampai ke masjid sholat pun terkadang baru Allahu Akbar langsung mikir dunia. Hati-hati, berarti kita sudah terkena fitnah dunia. Hati ini sudah condong ke dunia. Mau tidur pun masih mikirin urusan dunia. Kapan mikirin akhiratnya? Kapan mikirin kita akan dikubur? Kapan mikirin kita akan ditanya 3 pertanyaan di kubur kita? Man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuk? Siapa nabimu? Wa ma dinuk? Siapa, apa agamamu? Itu yang harusnya sering kita pikirkan, apa yang akan saya jawab ketika malaikat bertanya seperti itu? Apakah kita sudah mengenal Allah? Ma'rifatullah. Apakah kita sudah mengenal Nabi? Ma'rifatun Nabi. Apakah kita sudah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya? Ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Itu semua yang akan membantu kita untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Ya. Kembali lagi. Ya, tidak adanya keterikatan hati dan tidak berlari di belakang dunia, mengejar dunia. Dunia kalau kita kejar akan semakin jauh. Ya, akan semakin jauh berlari. Dan akhirat pun akan kita tinggalkan.
Tetapi ketika seorang mengejar akhirat, dunia akan mendekati.